Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Nasana dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 21105020064 akan mempresentasikan materi sejarah pemikiran ekonomi makro Islam. Sejarah perekonomian di masa Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islamnya, termasuk dalam bidang ekonomi, meskipun pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah, di mana pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Pada masa itu, mata pencarian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, berternak, dan berkebun. Berbeda dengan Mekah yang gersang. Sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di sana. Yang kedua, yakni perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin, di mana di sana ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi Baitul Mal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian, di mana Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian. Karenanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ia. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat dan juga rampasan perang semakin besar. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, sistem ditaklukkan untuk menata pendapatan baru. Kebijakan Umar diikuti tidak lama. Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Kemudian, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam, aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian. Yang terakhir, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, terkenal sangat sederhana, mewarisi kendali pemerintah dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya. Hal ini harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan dana bantuan Baitul Mal, bahkan menurut lainnya, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Satu-satunya upaya yang mental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dirham dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemikiran ekonomi Islam, kilasan tokoh dan pemikirannya. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung 2 pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua, pengertian ini seringkali menjadi kesatuan sebab para sarjana muslim memang menggali pemikirannya berdasarkan pada ajaran Islam. Pemikiran ekonomi dalam Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi 3 periode, yaitu periode pertama atau pondasi awal Islam, periode kedua, periode ketiga, periode masih berdasarkan pada kronologi urutan waktu semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran. Hal ini dilakukan karena studi sejarah pemikiran ekonomi Islam masih pada tahap eksplorasi awal. Dalam buku ditambahkan periode kontemporer pemikiran yang muncul sejak tahun 1930-an hingga sekarang, di mana sudah dijelaskan di atas, yaitu ada beberapa tokoh dan pemikirannya, yaitu ada Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan Harith bin As'ad Al-Musaibihi, dan Ibnu Miskawi, dan yang terakhir yaitu Muwardi. Selanjutnya yaitu periode kedua 450 Hijriah sampai 1580 sampai 1446 Masehi. Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran, berikut ini beberapa tokoh pemikiran mereka. Tokoh-tokoh dalam periode kedua yaitu ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan
Nasiruddin Tusi. Itu dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir. Itu ada Syah Waliyullah. Pemikiran ekonomi Syah Waliyullah dapat ditemukan dalam karya-karyanya yang terkenal, di mana ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan membangun masyarakat. Menurutnya, manusia secara alami adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerjasama antar satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, Muhammad Iqbal. Meskipun di dunia luas lebih dikenal sebagai filosof, sastrawan, atau juga pemikir politik, Muhammad Iqbal sebelumnya juga memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang brilian. Pemikirannya yang tajam mengetahui kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran poros tengah yang dibuka oleh Islam. Periode kontemporer, di mana diawali dari 1930 sampai sekarang. Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kota kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khursyid 1985 halaman sampai 9-11 membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase. Pada awalnya, perkembangan bangsa ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan sosial dari perspektif Islam. Hal ini telah memicu minat para ekonomi muslim untuk mengembangkan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian. Kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi yang berbasis Islam syariah. Saat ini upaya untuk membangun teori perekonomian Islam dalam bangunan ilmu yang integritas tengah dilakukan.